mengapa nenek itu memberikan informasi banyak tentang sepertiga malam yang baru saja kita lalui itu. Kemungkinan nenek itu bukan manusia, melainkan jin muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan kolom komentarnya. Dan sebagai wujud terima kasih kami kepada kalian, saya akan melanjutkan cerita Sepertiga Malam dari Restu Wiratmaja. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Lu tadi ngunci gerbang kagak? Tanya Ilham kepada Salman. Ngunci kok. Terus nenek itu... Mereka baru sadar yang mereka temui bukanlah manusia, melainkan sebuah peringatan atau lebih tepatnya sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menjaga mereka berdua. Jangan-jangan nenek itu... Mereka berlari menuju luar gerbang dan menengok ke kanan dan ke kiri. Namun yang didapatinya adalah sebuah kekosongan. Sepertiga malam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan permintaan maaf. Ada kesalahan info. Itu bukan 2010, tapi lebih tepatnya 2020. Maaf sekali ya, karena kesalahan pribadi saya. Kejadian malam itu membuat mereka berdua terdiam 1000 bahasa. Ada yang mengira nenek itu adalah jin muslim yang membantunya agar lebih taat kepada Allah. Namun, berbeda dengan Salman, dia masih penasaran dengan teka-teki sepertiga malam yang diungkapkan nenek itu. Tiba saatnya di mana keluarga Ilham datang ke rumah. Ilham tersenyum lebar. Mas Ihsan pulang. Ihsan adik tiri Ilham, sangat dekat dengan Ilham. Dia merupakan penyemangat bagi Ilham. Nafsu angkara adalah nafsu yang tidak baik untuk manusia. Dari dendam, rasa putus asa, dan kebencian. Nafsu angkara ini bisa menyerang siapa saja dan tidak memandang apapun. Sehingga dalam agama diperintahkan untuk tidak mendekati hal seperti ini karena sifatnya memaksa. Ketika hatinya sudah terbentuk nafsu angkara, maka akan memaksa apapun agar ambisinya terlaksana. Mas, Ihsan belikan ini buat mas. Sambil memberikan gelang kaukah kepada Ilham. Wah, bagus sekali dek, terima kasih ya. Sambil memeluk tubuh Ihsan kecil itu. Ilham kemudian terdiam sambil menunduk ketika ibu tirinya menghampirinya. Bawakan ini, jangan lupa cuci baju kotornya. Habis itu buatkan kami teh hangat dan makanan ringan ya. Iya bu, iya. Ilham hanya menunduk pasrah. Bu, Ihsan pengen main sama Mas Ilham, boleh? Sambil memohon kepada ibunya. Nanti Ihsan, jangan sampai ibu marah lagi, sembari membentak. Ibu, ndak usah begitulah pada Ihsan. Kasihan mereka, kan sudah lama dia tidak bertemu. Jelas Suryo, kakak tiri dari Ilham. Ibu Ratna, nama samaran, hanya terdiam mendengar teguran halus dari Suryo. Ilham, kamu main saja dengan Ihsan. Biar aku saja yang melakukan ini. Mas Suryo, ndak usah lah. Biar aku saja. Lagian Ihsan juga mau bantuin. Ya enggak deh, mau bantuin Mas Ilham kan? Enggak mas, iya. Ayo nyuci dulu. Suryo tersenyum. Dia senang sekali melihat Ilham yang sudah bisa mengakrabkan diri kepada keluarga. Pak, sampai kapan si Ilham terus-terusan di rumah ini? Aku tidak ingin dia berlama-lama di tempat ini.
jangan terburu-buru begitulah. Ilham masih remaja, dia belum mengerti dunia luar. Cepat selesaikan masalah ini. Aku tidak ingin menemuinya lagi dalam satu rumah kita. Aku muak melihatnya. Suryo hanya memandangi wajah ibunya dengan memelas. Bisa-bisanya dia membenci Ilham seperti itu. Sementara itu, Ilham sangat senang bisa bermain dengan Ihsan. Mas, suatu saat aku ingin melihat mentari tenggelam bersama Mas Ilham. Aku ingin memeluk senja. Waduh, kapan ini? Kapan ya? Ilham mencubit hidung Ihsan yang lembut. Baru kali ini dia tersenyum. Setelah usai dengan tugasnya, Ilham menuju kamar bersama dengan Ihsan. Dedek ke kamar dulu. Mas mau bikin teh hangat buat ibu, bapak dan juga Mas Suryo. Nanti Mas nyusul ya. Siap Mas, siap. Ilham tersenyum, lalu dia pergi menuju dapur untuk membuatkan teh hangat. Ilham masih teringat dengan ucapan Salman. Mana mungkin nenek itu bisa memasuki tempatnya padahal gerbangnya sudah terkunci. Malam ini aku harus menemui Salman. Selesai membuatkan teh, Ilham mengantarkannya menuju ruang tamu. Pak Iwan Samaran, Bu Ratna, dan Mas Suryo sudah berkumpul dan sedang membahas sesuatu. Maaf Bu, saya telat membuatkannya. Bu Ratna hanya terdiam. Ilham pun pamit undur diri menuju kamar. Namun Mas Suryo mencegahnya. Mau kemana kamu, Ilham? Mau ke kamar Mas. Sambil menundukkan kepala tanda menghormati yang lebih tua. Kemari, sini, kita ngobrol dulu. Ngobrolin apa ya Mas? Aku ndak enak dengan Ihsan yang sudah menunggu di kamar. Biarkan dia istirahat sejenak. Ilham pun mengiyakan. Kemari duduk. Kamu bagian dari keluarga ini, jadi jangan sungkan terhadap kami. Ilham menatap wajah Bu Ratna yang sama sekali tidak menginginkan kehadirannya. Bu, apakah aku boleh duduk di kursi? Ya udah, tinggal duduk aja, jangan manja. Terima kasih Bu. Ilham duduk berdampingan dengan Suryo. Pembahasan keluarga pun dimulai. Begini loh Ham, aku, bapak, dan ibu akan pergi ke rumah Bi Iyah di Tegal. Katanya anaknya sedang sakit. Aku tidak enak dengan Bi Iyah. Mungkin Ihsan tidak ikut. Kamu bisa gak menjaganya? Oh, insya Allah Mas, insya Allah. Awas yo, dilihat pola makannya. Jangan tidur malam-malam, kata ibunya. Loh, ibu kenapa sih dengan Ilham? Aku tidak percaya dengannya. Bu, tidak boleh seperti itu. Biarkan saja. Biar dia cepat-cepat keluar dari sini. Aku muak dengannya. Perkataan Bu Ratna membuat hati Ilham sesak sekali. Dia tidak menyangka dengan pikiran buruk Bu Ratna yang belum puas juga membencinya. Astagfirullah Bu, istighfar. Bagaimanapun Ilham keluarga kita. Brak. Ilham bangkit dari duduknya. Dia sudah tidak kuat dengan pembahasan ini. Mas Suryo, udah kan, itu saja. Aku mau pergi ke kamar dulu. Maaf ya. Ilham meninggalkan mereka semua. Hatinya teriris-iris. Andaikan ibunya masih berada di sampingnya, mana mungkin akan menjadi sebatang kara seperti ini. Bu, Ibu, kasihan Ilham. Pak, kenapa Bapak diam saja? Itu kan anak kamu juga. Apa yang harus aku lakukan? Memang ada betulnya juga perkataan ibumu itu. Sudahlah, sekarang persiapkan semuanya. Besok subuh kita berangkat menuju rumah Bu Iyah ya. Suryo hanya terdiam lesu. Kini dia harus meminta maaf kepada Ilham atas perlakuan yang tidak menyenangkan yang baru saja didapatinya. Ilham menuju kamar. Ternyata Ihsan sudah tertidur pulas. Ilham tanpa sadar meneteskan air matanya. Dek, aku bakal jagain kamu kapanpun. Aku sayang sama kamu, Dek. Tiba-tiba Ihsan terbangun dan menangis. Mas Ilham,
Dek, kenapa kamu? Kenapa? Aku mimpi buruk, Mas. Takut. Mimpi buruk toh? Dikirain ada apa-apa. Mimpi apa kamu? Aku mimpi Mas Ilham ninggalin aku. Ilham terenyuh hatinya. Anak kecil seperti ini sudah mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Mas, di sini aja kok. Dek, Mas jagain Dedek. Mas selalu ada di samping Dedek. Tenang ya. Mas, tadi lama banget habis dimarahin ibu lagi ya. Kenapa sih ibu marahin Mas Ilham terus? Aku benci banget sama ibu. Gus, gak boleh kayak gitu sama ibu. Habisnya ibu selalu saja marah-marah tidak jelas. Aku tidak mau lagi Mas Ilham dimarahin ibu. Iya enggak kok. Enggak dimarahin sama ibu kok Mas Ilham. Mas, Ihsan masih ngantuk. Ihsan tidur di bangkuan Mas aja. Nanti Mas ceritain tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Gimana? Memang bawang itu ada berapa warna Mas? Tanya polosnya. Ini mah cerita. Kalau bawang itu ya banyak macamnya. Ada warna biru nggak Mas? Ada, nanti Mas bikin sendiri. Mereka berdua tertawa. Rasa sedih Ilham terbayarkan dengan senyuman Ihsan. Dengan kondisi seperti ini, Ilham bisa tenang. Malam menanti, dia akan menuju rumah Salman guna membahas nenek misterius itu. Sehabis maghrib tepatnya, Ilham izin keluar rumah untuk menemui Salman. Alasannya ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Bu, Pak, Mas Suryo, Ilham izin pergi ke rumah Salman dulu ya. Oh, ya udah sana. Bam, mau Mas antar gak? Gak usah Mas, kan cuma deket rumahnya Salman. Ya sudah kalau gitu, ini uang buat jajan ya. Mas Suryo memberikan selebaran 50.000 kepada Ilham. Namun tatapan Bu Ratna masih saja tidak menyukai Ilham. Iya Mas, matur suwun ya Mas. Kalau ada apa-apa kasih tahu Mas ya. Siap Mas, siap. Ihsan, Mas tinggal dulu ya. Enggak Mas, enggak. Jangan lupa nanti diceritain lagi ya Mas. Siap Dek, siap. Ilham segera menuju tempat Salman. Hari ini ada banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan untuknya. Sesampainya di rumah Salman, dia mendapati orang tuanya sedang berkumpul di depan rumah. Oh alah Dok, ada apa malam-malam datang ke rumah? Mau ketemu Salman? Iya Pak Le, iya. Salman ada di kamar, silakan masuk. Enggak Pak Le, enggak. Ilham memasuki kamar Salman. Di dalam kamarnya, Ilham sedang menggambar-gambar sesuatu yang tidak jelas. Lu lagi ngapain? Lagi mancing ini. Udah tahu kok lagi gambar, pakai nanya. Ya santai aja. Ya sudah, ada apa kemari? Sebentar lah. Kamu gambar apa? Nggak tahu nih. Saya heran ketika saya di rumah lu itu loh. Saya ngelihat sosok menakutkan seperti ini. Wah, serem banget gambarnya. Ini seperti manusia setengah ular. Kamu ngaco yang gambarnya? Ya enggak lah. Serem banget ini. Mana ada yang kayak gini di rumah saya? Kebanyakan halus sih lu. Ini benar, ini real. Saya mimpiin ini. Katanya dia ingin mencari tumbal. Sebentar. Ular dan wanita. Kenapa memang? Nafsu angkara. Apa itu? Ilham pun memberikan pemahaman kepada Salman mengenai lambang ular dan wanita. Medusa. Zaman Yunani kuno mempercayai sosok ini adalah Medusa. Di dalam dirinya tercipta rasa kebencian, licik dan kehancuran. Serius lu? Ini sangat berbahaya. Gak usah diteruskan. Salman tak mempercayai itu. Mana mungkin apa yang dilihatnya bisa kenyataan ada. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan padamu, Man. Ini mengenai nenek tua itu loh. Apakah kamu tidak merasakan aneh? Saya juga sama sih.
mengapa nenek itu memberikan informasi banyak tentang sepertiga malam yang baru saja kita lalui itu. Kemungkinan nenek itu bukan manusia, melainkan jin muslim. Dari mana kamu tahu? Entahlah. Mengenai foto ibu tirimu, dia sempat mengatakan apa? Aku ndak mudeng. Nah, itu dia. Saya percaya dia berasal dari kalangan jin muslim karena dia memberikan nasihat penting pada saya. Mengenai ibu tiri saya, dia tahu semua tentang ibu tiri. Saya juga sempat kaget sih mendengarkan cerita nenek itu. Oh iya, malam ini lu nginep di rumah saya ya, jagain Ihsan. Saya takut dia nggak ada temennya. Lah, emang kamu mau kemana? Saya di rumah aja, tapi saya kan juga butuh temen ngobrol. Bilang aja lu takut. Ya kagak lah, supaya di sepertiga malam kamu bisa bangunin saya. Itu tepatnya. Saya izin dulu ya sama orang tua. Ya sudah, sono izin. Jangan lupa bawa salin. Lah, emang berapa hari? Lagian rumah saya kan deket, gak usah lebay gitulah. Iya ya, kali aja sekalian ngekos di rumah saya, kan lumayan, bulanannya murah. Salman menuju depan rumah. Dia ingin meminta izin dan menginap di rumah Ilham. Pak, Bu, saya mau ke rumah Ilham, mau nginep lagi di sana. Iya ya Le, sing hati-hati ya. Orang tuanya pun mengiyakan. Lalu dia kembali ke kamar untuk memberitahu kepada Ilham. Ya, saya udah izin Ham. Gimana? Malam itu juga Salman menginap di rumah Ilham, namun dengan seizin orang tuanya. Mereka tidur di lantai 2 yang berdekatan dengan gudang. Gak apa-apa kan kita tidur di sini, deket gudang juga. Saya mah udah biasa tidur begini, santai aja. Ya udahlah, mau ngecek kamar Ihsan dulu. Saya kangen sama dia. Emang ya, lu sayang banget sama adik lu tuh. Iyalah, dia penyemangat saya hidup. Salman hanya terdiam. Baru kali ini dia melihat Ilham sangat sensitif, apalagi terhadap adik tirinya itu. Ilham menengok kamar Ihsan. Dia masuk secara diam-diam, mencium keningnya sambil berbisik. Besok kita akan memeluk senja. Kamu katanya mau lihat matahari tenggelam kan? Tiba-tiba Ihsan terbangun. Mas Ilham, kapan datang? Pangerannya lagi bangun. Sini. Mas, Ihsan tadi mimpi gak enak lagi. Lah, mimpi apa dek? Ada wanita bertubuh ular lagi ngelilit tubuh Mas Suryo. Terus Ihsan dipukul ekornya. Malah Ihsan yang kena. Sebentar, dari mana dia bisa mimpiin hal yang sama seperti Salman? Apakah mungkin ini hanya perasaan Ilham saja? Mas, Dedek mau ke kamar Mas aja. Tapi di sana ada Mas Salman loh. Gak apa-apa lah, Dedek mau ngobrol juga sama Mas Salman. Ya sudah, asal jangan bilang ibu ya. Iya Mas, siap. Ilham dan Ihsan pun menuju tempat Salman. Mas Salman, sapa Ihsan sambil mencium tangan Salman yang sedang mengepus rokok. Dek Ihsan, kok belum bobo? Dedek kebangun Mas. Oh gitu ya. Terus Dedek mau ikut ngobrol nih sama Mas Salman dan Mas Ilham. Iya Mas. Ihsan tersenyum lebar. Ilham senang jika Ihsan banyak teman walaupun bukan seusianya. Ihsan tahu gak kenapa senja itu indah? Tanya Salman. Karena senja itu ciptaan Tuhan yang tidak bisa diedit oleh manusia. Iya kan Mas? Jawabnya dengan lugu. Lah kok kamu tahu? Mas Ilham yang kasih tahu Mas. Mas Ilham selalu cerita tentang senja. Apalagi katanya Mas Ilham mau ngajakin lihat senja. Mas Salman mau ikut gak? Salman menatap serius wajah Ilham. Ilham memberi apa-apa berupa anggukan padanya. Udah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutin lagi di part terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Restu Wiratmaja yang sudah ngizinin ceritanya saya baca.
Buat teman-teman jangan lupa ketik komentar biar rame. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.